Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan kasus mengenai ternak berkeliaran di Kepulauan Selayar. Di balik semua itu, tahun ke tahun, di 2017 kurang lebih, memang terjadi urbanisasi besar-besaran di area perkotaan yang semakin padat penduduk. Jadi harus memikirkan bagaimana cara beternak yang baik, yang dimana tidak mengganggu lingkungan sekitar, ekosistem, dan tidak mengganggu aturan-aturan yang ada atau perda-perda yang ada di daerah tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus tersebut dan sangkut paut apa saja yang terlibat dari kasus berkeliaran tersebut. Untuk yang sebelah kiri, tersangka tersangka ini yang memiliki ternak-ternak yang telah lepas, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Terjadinya pelanggaran di sini meliputi norma perundang-undangan daerah dan lain-lain. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut salah satunya yaitu norma sosial yang mengganggu ketenangan masyarakat sekitar, yang dimana juga mengganggu norma hukum, di mana daerah-daerah tertentu memiliki perundang-undangan daerah eh, bersangkut paut dengan perundang-undangan daerah. Di sini yang tengah hijau ini memiliki arti yang saling bersangkutan, yang dimana titik tengah untuk menjaga keindahan kota. Sebelum keindahan kota terjadinya ketertiban umum. Di sini peraturan daerah yang disebutkan yaitu yang dilanggar adalah Perda nomor 20 tahun 2009, yang dimana menerangkan tentang bagaimana dilarangnya eh, dilarangnya memelihara ternak atau tidak menjaga ternak dengan baik lah, seperti itu. Sehingga dapat menjaga ketertiban di daerah tersebut, termasuk lingkungan-lingkungan masyarakat yang padat penduduk. Yang ditakutkan jika terjadinya pelanggaran, lepasnya ternak berkeliaran, yaitu mengganggu lingkungan, ekosistem, terjadinya kecelakaan, ketenangan masyarakat sekitar, begitu. eh, Adanya pelanggaran otomatis menimbulkan sanksi. Sanksi bagi siapa? Sanksi bagi tersangka. Eh, Sanksi tersebut tergantung melanggar apa saja dari kasus-kasus tersebut. Di sini mungkin akan melibatkan beberapa masyarakat, pihak berwajib, begitu. Nanti ketika memang sudah menyangkut pautkan untuk pihak berwajib, maka akan ada penegakan hukum. Jika ada penegakan hukum, maka harus ada saksi, ada penyelidikan terlebih dahulu. Maka dari itu, sebelum penegakan hukum, harus ada saksi terlebih dahulu, terutama saksi yang melihat secara langsung bahwa ternak-ternak tersebut berkeliaran. Berkeliaran. Oke, baik. Selanjutnya yaitu untuk bagaimana sih kasus ternak berkeliaran dapat memberikan contoh apa saja ke masyarakat, yaitu memberikan tanggung jawab. Salah satunya tanggung jawab, yaitu apa? Eh, Tanggung jawab terhadap ternak-ternaknya agar tidak terjadi pelanggaran yang sama, yaitu termasuk mencegah pelanggaran.
mencegah pelanggaran yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu edukasi masyarakat. Edukasi tentang apa? Tentang peraturan daerah yang mengatur tentang ternak. Di sini kasusnya ternak, maka peraturan-peraturan daerah diedukasikan kepada peternak-peternak agar tidak terjadi pelanggaran lagi, yaitu agar ketika peternak-peternak tersebut sadar tanggung jawab akan ternak-ternak tersebut, sadar terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada, maka timbullah kesadaran akan pentingnya peraturan-peraturan daerah. Maka dari itu, semua ini guna untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang berkelanjutan. Dari semua ini, untuk menimbulkan ketertiban umum dan keindahan kota. Jika semuanya tertib, maka akan timbullah keindahan, ketentraman bagi masyarakat. Jika ternak berkeliaran, maka tidak akan terjadi ketertiban umum, maka akan terjadi sebuah keresahan bagi masyarakat yang akan melapor kepada pihak berwajib karena adanya peraturan. Jadi semua ini sangat bersangkut paut pada kasus ini. Jika semuanya sudah selesai, penegakan hukum dan mencegah pelanggaran untuk menimbulkan keindahan kota, maka diputuskan oleh hakim. Hakim ini akan memutuskan sanksi apa yang pantas diterima oleh tersangka sehingga tersangka ini sadar akan peraturan daerah yang ada dan tanggung jawab untuk ternak-ternaknya agar tidak terjadi pelanggaran lagi. Maka putusan hakim ditentukan oleh berapa hukum yang dilanggar oleh ternak. Mungkin jika sehari sehari itu selesai kasus-kasus ini, mungkin hakim akan memutuskan hanya memperingatkan saja untuk satu kali ini. Jika diulangi lagi, maka akan sanksinya lebih berat, seperti dihukum nanti berapa bulan di penjara atau berapa dendanya begitu. Mungkin mengapa kasus ternak berkeliaran, di sini adanya kultur universal juga di setiap daerah. Mungkin ternak diumbar atau diliarkan dikarenakan kebudayaan masyarakat sekitar. Mungkin juga karena tidak terlalu mempunyai dana yang lebih untuk membangun kandang atau wilayah-wilayah tertentu untuk ternak-ternak dari tersangka. Makanya tersangka ini membiarkan ternaknya berkeliaran. Begitu. Ada juga kultur universal dari dari peternak-peternak tidak tidak membiarkan ternak-ternak tersebut di dalam kandang secara terus-menerus. Begitu. Banyak juga kultur universal yang sangat bersangkut paut dengan kasus ternak ini. Mungkin solusi dari semua kasus yang eh, keterlibatan dan untuk mencapai peraturan daerah, ketertiban umum dan keindahan kota, yaitu adanya tanggung jawab sendiri dari peternak-peternak. Yang kedua adalah mengedukasi peraturan-peraturan daerah yang terbaru ke peternak-peternak sehingga peternak-peternak tersebut akan menginformasikan kepada sesama peternak-peternak. Maka akan cepat informasi-informasi tersebut dikelola dan menimbulnya kesadaran akan peraturan. Maka biasanya eh,
terdapat peternak-peternak yang kurang tahu adanya peraturan yang baru. Maka dari itu adanya edukasi dari atau penyuluhan ke masyarakat begitu penting karena tidak semua peternak dapat eh, memperoleh informasi secara cepat dan langsung begitu. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan untuk kasus ternak berkeliaran di Kepulauan Selayar. Kasus ini untuk contoh bagi peternak-peternak muda maupun peternak-peternak tua, ya, untuk sadar akan peraturan-peraturan daerah, gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.